Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu teman-teman semuanya di perkuliahan online kita untuk mata kuliah database server. Ya, terima kasih sudah bergabung, sudah membuka video pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan kita bisa menyelesaikan perkuliahan sampai dengan nanti di ujian akhir semester dan harapannya mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, baiklah teman-teman, untuk pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang kontrak kuliah. Jadi apa yang nanti akan kita pelajari, mata kuliahnya isinya seperti apa, aturan untuk perkuliahan dan juga mengenai penilaian. Ya, baiklah. Untuk pertama, ya, nama mata kuliahnya sendiri sebagaimana yang sudah tercantum pada siakat adalah database server. Ya, database server. Tentunya teman-teman sudah tidak asing, sudah tidak aneh menyebut atau mendengar kata database dan server. Mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah mempelajari tentang sistem basis data. Nah, di bekalnya atau syaratnya ada di sana. Kemudian server juga barangkali teman-teman juga sudah pernah mempelajari pada saat mata kuliah jaringan komputer. Gitu ya. Nah, untuk jumlah SKS-nya sendiri adalah 3 SKS. Nah, ini cukup besar. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, untuk mata kuliah database server di semester 4 ini ya, itu dijadwalkan secara full online. Jadi teman-teman bisa mengakses pertemuan kapanpun selama 7 hari 24 jam. Jadi mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Minggu jam 1 malam, pagi, sore, silakan. Ya, jadi dibuka seterusnya. Ya, untuk pertemuan atau videonya silakan sekali lagi bisa teman-teman akses di siakat. Nah, untuk komunikasi, manakala nanti dibutuhkan untuk diskusi dan sebagainya, silakan teman-teman bergabung ke WA Group. Nah, WA Group sudah saya cantumkan di siakat. Silakan teman-teman bergabung di sana untuk nyamannya komunikasi. Ya, barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin kurang jelas atau hal yang lain, tentunya berkaitan dengan perkuliahan. Silahkan bisa kita komunikasikan lewat WA Group. Nah, saya janji untuk selalu menjawabnya walaupun tidak bisa fast respon. Ya, tentunya nanti tergantung kebutuhan ya. Kalau memang pas kebetulan saya sedang tidak ada tugas lain, tidak mengajar, insya Allah langsung saya jawab ya. Tapi saya berjanji akan saya jawab selama di WA Group ya. Kalau di Japri dan sebagainya kadang-kadang terlewat banyak ya, mungkin mohon maaf kalau menjawabnya agak lama. Nah, sekali lagi silakan bergabung ke WA Group yang sudah ada di link yang tertera pada siakat. Karena kita tidak ketemu tiap hari, tidak ketemu tiap minggu ya. Nah, karena ini model kuliahnya full online, maka komunikasi sekali lagi lewat siakat. Kemudian yang lainnya silakan dicek tanggal penting. Jadi kapan saatnya kita ujian akhir, kapan saatnya kita UTS dan sebagainya. Silakan cek tanggal-tanggal penting tadi sudah saya cantumkan juga pada WA Group. Nah, yang mungkin nanti perlu teman-teman perhatikan adalah ini bentar. Untuk UTS ya. Untuk UTS nanti dijadwalkan tanggal 15 sampai 26 Mei. Sedangkan untuk UAS tanggal 24 Juli sampai 4 Agustus. Nah, sampai sekali lagi untuk lebih jelasnya silakan teman-teman membuka
WA group manakala atau bisa jadi ada perubahan. Oke, berikutnya materi. Nah, untuk materi yang nantinya akan kita bahas ada berapa. Yang pertama tentu saja mengenai database sendiri ya. Kalau di semester sebelumnya, mungkin semester 2 kalau tidak salah, teman-teman juga sudah mempelajari tentang sistem basis data. Nah, basicnya, bekalnya ada di sana. Ya, mungkin teman-teman juga sudah mempelajari mengenai apa itu normalisasi, ERD, ya, terus apa lagi? Relationship diagram ya. Nah, ini mungkin sudah pernah dipelajari waktu di pertemuan di basis data. Nah, nanti coba kita akan ulas lagi sebentar, akan kita ulangi, refreshing lah begitu ya, refreshing karena memang nanti kaitannya dengan itu barangkali sudah satu semester ada yang mungkin terlupa atau terlewat. Semoga masih bisa terkejar oleh teman-teman. Ya, oke. Nah, nanti kita akan pelajari di awal mengenai database desktop dan database server. Ya, jadi kalau desktop itu sifatnya tunggal, berada di satu komputer, sedangkan kalau yang database server bagaimana? Nah, nanti lebih jelasnya akan kita bahas secara lengkap, secara detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk software yang nanti kita pelajari sendiri itu ada 2 untuk di semester ini. Jadi perlu teman-teman ketahui ada banyak sekali ya software-software yang berkaitan dengan database. Mungkin teman-teman kemarin menggunakan Microsoft Access ya, atau mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada MySQL misalkan. Nah, ini akan kita pelajari ini. Ada 2, yaitu Microsoft SQL Server dan MySQL atau sekarang populer yang open source namanya MariaDB, karena MySQL ini ada yang sifatnya proprietary ya, tertutup, jadi sudah diakuisisi oleh Sun Microsystem. Dengan kalau MariaDB ini sekarang dan sampai sekarang masih tetap open source. Nah, apakah database server itu cuma 2 ini? Oh tidak, ada banyak teman-teman ya. Ini saya ambil sampel saja. Nah, ini adalah contoh-contoh database server yang dipakai di dunia komputer, di dunia pengembangan software. Di SQL Server ini pun juga macam-macam versinya. Ada SQL Server 2008, ada SQL Server 2005, 2007 dan sebagainya. Ada Oracle, ya, ada IBM DB2, MySQL ya, gambarnya lumba-lumba. Kemudian ada Sybase Advanced Database Server, ada Postgre, ada Informix ya, ada AS 400 ya, miliknya IBM. Jadi IBM pun punya beberapa macam database server nih ya, ada IBM Universe, ada IBM Unidata, ada IBM eSeries. Kemudian juga ada juga ini Firebird, Paradox, MemberSQL ya. Jadi barangkali kalau kita pelajari semuanya sepertinya sangat menyita waktu dan tidak bisa kita selesaikan dalam satu semester ya. Untuk itu hanya 2 yang nanti akan kita pelajari sebagai contoh atau sampel dari penggunaan server. Karena kalau nanti teman-teman belajar sebenarnya untuk mempelajari database baik desktop ataupun server itu modalnya cukup menggunakan SQL Server sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mempelajari SQL Server itu sudah cukup untuk bisa mempelajari database apapun yang ada di dunia ini. Harapannya begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi 2 software ini sehingga nanti harapannya teman-teman juga bisa menginstall di komputernya masing-masing ya. Mungkin dapat tanya, Pak, saya belum punya komputer, Pak. Nah itu ya, jadi kalau jadi aneh ini kalau teman-teman sudah kuliah atau belajar komputer ya, seyogyanya sebaiknya menyiapkan komputernya juga untuk belajar, karena komputer tidak bisa langsung kita baca kemudian Anda menguasai, karena sifatnya harus learning by doing ya, belajar sambil mencoba.
Kalau nggak nyoba nggak bisa. Nah kebetulan kalau yang MySQL atau Microsoft SQL Server ini tidak membutuhkan spek komputer yang tinggi. Ya cukup pakai bahkan dual core atau core duo, ya syukur-syukur bisa core i3 lah minimal. Teman-teman sudah bisa menginstal SQL Server maupun MySQL. Jadi tidak butuh spek yang bombastis ya atau tinggi sebagaimana kalau teman-teman yang grafis yang mungkin spek RAM dan sebagainya harus mumpuni. Ya kalau ini RAM 2 GB saja sudah cukup lah. Ya, sudah cukup. Ya, oke, itu untuk software yang nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian untuk dasarnya sendiri ya supaya nanti lancar pada saat teman-teman ini belajar, maka paling tidak teman-teman harus belajar lagi satu tentang database. Jadi konsep pengertian mengenai database itu harus teman-teman pahami lagi, termasuk tabel, kemudian tipe data ya, ada karakter, ada numerik, ada datetime, itu coba nanti dibuka kembali. Kalau yang selama ini sudah berkecimpung di dunia pemrograman barangkali nggak akan lupa ya, tapi kalau yang sudah lama mata kuliah atau pelajaran yang dulu ada di semester 1, semester 2 sudah dilupakan ya, mohon bisa dibuka kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah sintaks SQL, ya, Structure Query Language. Jadi ini standar ya, walaupun sekarang juga ada NoSQL, tapi diharapkan teman-teman sebelum belajar NoSQL belajar dulu tentang SQL, tentang SQL, karena ini standar bahasa yang digunakan di semua database. Jadi database yang ada itu semuanya berkiblat pada SQL. Jadi cara kita berkomunikasi itu pakai SQL. Kalau pengen menguasai database yang sekian banyak tadi, apakah itu Postgre, apakah itu IBM dan sebagainya, itu syaratnya adalah menguasai SQL. Ya, dengan SQL teman-teman nanti bisa menggunakan database yang ada, dari mulai membuat tabel, mengisi datanya, mencari data tertentu, itu semuanya pakai pinta-pinta SQL. Nah, yang ketiga adalah akses. Ya, akses. Jadi kalau teman-teman nanti pengen mencoba ya sebagai perbandingan ya antara database desktop dengan database server, ya sebagai sampelnya yang desktop ini kita gunakan akses. Akses bisa menggunakan jaringan, ya bisa, cuman dengan skala terbatas, mungkin hanya belasan komputer saja yang bisa mengakses. Begitu jumlah komputer atau user yang nanti mengakses jumlahnya semakin banyak, akses sudah tidak memungkinkan. Ya memungkinkan. Jadi kalau hanya untuk skala sederhana, simple, kecil, silakan pakai akses. Tapi kalau untuk yang skalanya sudah luas seperti Siakat ini ya, di Siakat yang teman-teman gunakan ini menggunakan MySQL, karena emang dipakai untuk banyak tempat ya, banyak user di saat yang bersamaan juga dengan berbagai macam level pengguna. Ada pengguna mahasiswa, ada pengguna dosen, ada pengguna operator, ada pengguna tingkat pimpinan dan sebagainya. Bahkan pihak luar ya bisa mengakses ke dalam Siakat. Nah, ini perlu sebuah mekanisme manajemen data lah begitu. Nah, ini tadi sekali lagi hanya bisa dijalankan kalau kita menggunakan yang namanya database server ya, atau database jaringan. Oke. Ya, berikutnya mengenai tugas. Oke, ini saya sampaikan tugasnya dulu. Mengenai pengiriman ataupun mengenai pengumpulan, monggo nanti bisa berikutnya ya, saya buka sampai dengan mid semester ini tugasnya. Jadi tugas teman-teman yang pertama ini menyusun makalah tentang database server dan manajemennya ya, jadi silakan nanti cari, browsing, baca buku ataupun dari sumber yang lainnya makalah atau artikel yang berkaitan dengan pemanfaatan database server. Bisa di sebuah perusahaan misalnya ya, apa Twitter atau Yahoo misalnya, Google misalnya. Google pakai database apa sih? Nah, coba dicari di browsing. Ya.
Atau Facebook pakai database apa sih? Coba dicari di browsing, kemudian silakan dituliskan seperti apa spek database yang dipakai, spek komputer yang digunakan untuk database servernya. Nah, saya mohon kalau yang berkaitan dengan software, misalnya teman-teman pilihlah yang selain SQL Server dan MySQL ya, karena dua software ini yang nanti akan kita bahas saat di perkuliahan. Nah, jadi silakan cari yang lainnya, ada Postgre, ada Oracle, ada IBM, nah, monggo. Ada banyak sekali macam database yang ada. Nah, silakan di akhir artikel beri kesimpulan dan referensi sumbernya. Sumbernya didapat dari mana? Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah, silakan ditulis dalam bentuk format Word atau Doc atau PDF boleh. Simpan ke drive-nya masing-masing. Jadi silakan teman-teman begitu selesai menyusun makalah ini, uploadlah, simpanlah ke Google Drive-nya masing-masing. Nah, laporkan link share-nya. Jadi link share-nya silakan laporkan, kemudian tempelkan ke tugas 1 yang ada pada Siakat. Jadi saya siapkan ya linknya. Jadi seperti kalau teman-teman melakukan UTS atau UAS itu ya, nanti ada tugas di sana. Nah, tugas untuk mata kuliah database server ini. Cari yang T1 atau tugas 1. Ya, tugas 1. Nah, makalah ini silakan dikirim, bukan di email ya berarti ya. Makalah dikirim ke Siakat tadi. Sorry, ini emailnya saya hapus saja ya. Tak hapus dulu aja. Nah, biar ini nggak ambigu. Ya, jadi makalah dikirim selambat-lambatnya saat pekan mid semester. Tanggal berapa tadi? Tanggal ya, tanggal 26 Mei paling lambat ya. 26 Mei masih lama kan? Maret, April, Mei ya. 26 Mei akhir Mei malahan ini. Ya, oke. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada WA group. Oke, berikutnya mengenai penilaian ya. Sudah 4 semester teman-teman mengikuti perkuliahan yang ada di Sekom dengan berbagai macam modelnya. Yang jelas sudah memahami yang pertama tentunya adalah kehadiran. Jadi kalau pengen nilainya aman, kehadiran minimal di atas 50%. Ya, di atas 50%. Kalau kurang otomatis remedi. Walaupun tugas, ujian akhir, ujian tengah semester ikut, tetapi gara-gara presensinya itu kurang dari 50%, maka nilainya akan otomatis terkunci menjadi nilainya R. Nah, maka pastikan supaya tidak mendapatkan R setiap kali teman-teman perkuliahan, apalagi ini full online ya, bisa langsung presensi, review ya, review saja. Jangan lupa nih begitu masuk, buka review dulu lah ya. Review pertemuan berapa ini? Oh, mau membuka pertemuan 1, silakan review pertemuan 1. Mau buka pertemuan kedua, silakan review yang pertemuan kedua, dan seterusnya. Ya, pastikan karena ini full online, mau kapanpun dibuka selama 24 jam. Lain kalau yang mata kuliah yang model streaming atau hybrid hanya bisa presensi di hari yang sama ya, sampai dengan pukul 23 ya. Oke, kemudian yang kedua, penilaian yang lainnya adalah makalah yang tugas 1 ini. Ini bobotnya 10%. Kemudian nanti tentunya ada tugas-tugas selama perkuliahan ya, entah nanti membuat database dan sebagainya atau soal-soal yang lain, bobotnya 20%. Kemudian UTS bobotnya 30%. Nah, ini mohon sekali lagi, UTS ini dibuka selama hampir 2 minggu ya. 2 minggu 24 jam, ini jangan sampai ketinggalan ya, sekali lagi sampai ketinggalan. Pastikan tanggal jam di mana pelaksanaan ujian itu berlangsung, teman-teman pastikan bisa mengikutinya
Nah, untuk ujian akhir semester atau UAS bobotnya 40%. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan di awal untuk teman-teman mengenai mata kuliah database server. Sekali lagi, misalkan ternyata pada saat pelaksanaan UTS atau UAS walaupun dibuka selama 2 minggu, toh masih juga ada halangan atau keperluan lain yang barangkali tidak bisa ditinggalkan, ya, maka segera hubungi dosen, hubungi saya, dosen pengampu ya. Maaf dan sebagainya, tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak bisa mengikuti UTS di jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jadi hubungi dulu supaya nanti di kemudian hari bisa saya setting kembali untuk dibuka saat sudah luang waktunya. Begitu teman-teman ya. Ya, jadi dan ini kalau bisa maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan ujian UTS tadi, pelaksanaan UTS atau UAS-nya. Jadi misalkan tadi terakhir tanggal 4 Agustus misalnya. Nah, maka paling tidak ya minggu berikutnya teman-teman segera konfirmasi ya, diskusi dengan saya supaya bisa dibuka lagi jadwal atau pelaksanaan UAS ataupun UTS-nya. Ya, pokoknya sekali lagi pantau WA Group, pantau Siakat supaya tidak ketinggalan. Ya, oke, barangkali itu dulu untuk pertemuan awal ini yang perlu saya sampaikan supaya teman-teman bisa melaksanakan perkuliahan dengan aman dan nyaman dan sama-sama enaknya, tentunya juga punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa disampaikan berikutnya lewat Siakat ataupun lewat grup BA yang sudah dibuat. Jangan lupa ya, gabung ke grup BA sekarang juga untuk yang sudah membuka materi perkuliahan pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk review agar tercatat kehadirannya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.